Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai analisis fisika sistem transportasi tumbuhan, di mana kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Denisa Bertana, yang kedua Dea Novia, yang ketiga Hafifah Mardea, yang keempat Nur Anissa, yang kelima saya sendiri Putri Rahmi Ismail. Nah, pada kali ini kita akan membahas ada 4 subbab materi. Nah, yang pertama yaitu ada jenis-jenis transportasi pada tumbuhan. Nah, yang kedua mekanisme transportasi pada tumbuhan. Yang ketiga translokasi, dan yang keempat difusi dan osmosis. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai jenis-jenis transportasi pada tumbuhan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu transportasi pada tumbuhan. Nah, transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, tumbuhan memerlukan air dan mineral. Nah, di mana air dan mineral ini diserap menggunakan akar di dalam tanah. Nah, tumbuhan membutuhkan air sepanjang hidupnya. Setelah diserap akar, air digunakan dalam semua reaksi kimia, mengangkut zat hara, membangun turgor, dan akhirnya keluar dari daun sebagai uap atau air. Tumbuhan mempunyai sistem pengangkutan air dan mineral yang dimana diperoleh dari tanah agar tetap tersedia. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat 2 jenis pengangkutan pada tumbuhan ini. Nah, yang pertama pengangkutan secara ekstravaskular. Nah, yang kedua ada pengangkutan secara intravaskular. Nah, yang pertama akan kita bahas dulu mengenai pengangkutan secara ekstravaskular. Nah, pada pengangkutan ini, air akan masuk melalui sel epidermis akar, kemudian bergerak di antara sel-sel korteks. Nah, air harus melewati sitoplasma pada sel endodermis, sehingga untuk memasuki silinder pusat atau stelenya. Nah, setelah sampai di stele, air akan bergerak bebas di antara sel-sel. Nah, cara transportasi pengangkutan air dan mineral secara ekstravaskular ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu apoplas dan implas. Transportasi apoplas adalah menyusupnya air tanah secara difusi atau transport pasif melalui semua bagian tidak hidup dari tumbuhan. Nah, misalnya dinding sel dan ruang-ruang antar sel. Nah, yang kedua adalah transportasi implas, yaitu bergeraknya air tanah dan zat terlarut melalui bagian yang hidup dari sel tumbuhan. Nah, di mana transportasi implas ini terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis pengangkutan yang kedua, yaitu pengangkutan secara intravaskular. Pengangkutan secara intravaskular adalah pengangkutan melalui berkas pembuluh xilem dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Pengangkutan air dan mineral dimulai dari xilem akarnya ke xilem batang, nah menuju xilem tangkai dan xilem tulang daun. Nah, dimana hasilnya nanti akan masuk ke sel-sel bunga karang pada mesofil. Nah, setelah mencapai pada sel bunga karang, air dan garam mineral disimpan untuk digunakan pada proses fotosintesis dan transportasi selanjutnya. Baiklah, itulah jenis-jenis dari pengangkutan atau transportasi pada tumbuhan. Nah, selanjutnya pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme dari proses pengangkutan ini akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Novia dengan NIM 19231111. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transportasi pada tumbuhan. Mekanisme transportasi pada tumbuhan ini dibedakan menjadi 2, yaitu transportasi ekstravaskular dan transportasi intravaskular. Transportasi ekstravaskular dimulai dari air masuk melalui sel epidermis akar, kemudian bergerak menuju sel-sel korteks. Lalu, air melewati sitoplasma sel-sel endodermis untuk memasuki silinder pusat. Setelah sampai di stele, air akan bergerak bebas di antara sel-sel. Transportasi ekstravaskular ini dibedakan menjadi 2, yaitu transportasi apoplas dan
transportasi simplas. Transportasi apoplas yaitu menyusupnya air tanah secara bebas atau transport pasif melalui semua bagian tak hidup dari tumbuhan, dinding sel, dan ruang antar sel. Sedangkan transportasi simplas yaitu bergeraknya air dan mineral melalui bagian hidup dari sel tumbuhan, yaitu sitoplasma dan vakula. Selanjutnya transportasi intravaskular, dimulai dari air dan mineral masuk melalui xilem ke akar xilem batang, kemudian bergerak menuju xilem tangkai daun dan xilem tulang daun. Kemudian, air dari xilem tulang daun ini masuk ke sel-sel bunga karang pada sel mesofil. Setelah mencapai sel-sel bunga karang ini, air dan garam mineral disimpan untuk digunakan dalam proses fotosintesis dan transportasi. Teori tentang pengangkutan air dan xilem ini dibedakan oleh teori vital, teori Dyson, dan teori tekanan akar. Teori vital sendiri menyatakan bahwa perjalanan air dari akar menuju daun dapat terlaksana karena adanya sel-sel hidup, misalnya sel-sel parenkim dan jari-jari empulur di sekitar xilem. Sedangkan teori Dyson-Joly menjelaskan bahwa naiknya air ke atas karena tarikan dari atas, yaitu ketika daun melakukan transpirasi, air selalu bergerak dari daerah basah ke daerah kering. Sedangkan menurut teori tekanan akar menyatakan bahwa air dan mineral naik ke atas karena adanya tekanan akar. Tekanan akar terjadi karena perbedaan konsentrasi dalam air tanah dengan cairan pada saluran xilem. Tekanan akar paling tinggi terjadi pada malam hari dan dapat menyebabkan merembesnya tetes-tetes air dari daun tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Bertana dari kelas C, NIM saya 1923113. Kali ini saya akan menjelaskan materi ketiga, poin ketiga tentang translokasi atau biasa disebut juga dengan sistem pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, translokasi itu merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Nah, jaringan pembuluh yang bertugas untuk mengedarkan hasil fotosintesis itu sendiri adalah floem. Nah, zat dari floem itu sendiri juga ada zat terlarut yang paling banyak jumlahnya, yaitu ada gula dan juga sukrosa. Terutamanya itu sukrosa. Nah, di dalam getah floem itu juga mengandung mineral, asam amino, dan juga hormon yang berbeda dengan pengangkutan pada pembuluhan xilem, yang dimana xilem ini itu dia berjalan satu arah dari akar ke daun, dan pengangkutannya itu sendiri pada pembuluh floem dapat berlangsung ke segala arah, yaitu dari sumber gula, tempat si penyimpanan hasil fotosintesis, ke organ lain seperti daun, ke intisari bunganya, dan lain-lain. Lanjut ke slide selanjutnya, itu adalah tentang translokasi itu dia terjadi apabila ada dua benang kromosom patah yang setelahnya itu terkena energi radiasi. Nah, kemudian patahan benang kromosom ini akan bergabung kembali dengan cara baru, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM saya 19231137. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai pokok bahasan yang keempat, yaitu mengenai difusi dan osmosis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu difusi, bagaimana proses difusi, serta apa saja contoh dari proses difusi ini dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang pertama, kita akan mengetahui apa itu difusi. Nah, difusi merupakan perpindahan molekul atau ion, atau yang lebih tepatnya bisa kita kenal sebagai perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, contoh lain dari difusi ini dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat dari tinta yang kita masukkan ke dalam air, prosesnya sama seperti yang saya jelaskan terhadap zat terlarut gula tadi, kemudian sirup yang dimasukkan ke dalam air, kemudian ada perpindahan oksigen dan karbon dioksida di alveolus, itu juga merupakan perpindahan difusi.
Baik, saya Hafifah Mardea dengan NIM 19231065 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang osmosis. Osmosis pada dasarnya hampir sama dengan difusi, namun osmosis adalah proses difusi tapi melalui membran semi permeabel, di mana molekul-molekul tersebut akan bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Seperti terlihat pada gambar. Nah, proses osmosis ini akan berhenti jika konsentrasi zat pada kedua sisi membran tersebut telah mencapai keseimbangan. Osmosis memegang peranan penting dalam hidup tumbuhan, diantaranya yang pertama yaitu penyerapan air oleh tumbuhan dari tanah melalui rambut akar. Ini dilakukan melalui mekanisme osmotik. Kemudian air yang diserap dibagikan di sepanjang seluruh jaringan yang hidup, yang dilakukan dengan proses osmosis dari sel ke sel. Selanjutnya, pertumbuhan sel yang mudah sampai pemanjangan sel disempurnakan oleh kemampuan osmotik dan tekanan turgor dari sel. Proses masuknya larutan ke dalam sel-sel endodermis merupakan contoh dari proses osmosis. Dalam tubuh organisme multiseluler, air bergerak dari satu sel ke sel yang lainnya dengan leluasa. Selain air, molekul-molekul lain berupa O2 dan karbon dioksida juga dapat melewati membran sel osmosis, di mana hal ini dapat terjadi dari sitoplasma ke organel-organel bermembran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.